rencana untuk beradaptasi, bersiap dengan kehidupan tatanan baru itu sesuatu yang baik. Meskipun Pak Menteri itu juga mengundang semacam warning atau peringatan juga dari para tokoh nasional. Dari Ketua DPR Puan Maharani misalnya kita dengar apa katanya tentang rencana pemerintah bersiap dengan new normal. DPR RI tentu saja mengingatkan pemerintah agar tidak terburu-buru dalam melaksanakan the new normal. Diperlukan prakondisi dan protokol yang dipahami bersama dengan masyarakat, sehingga tidak akan menimbulkan kebingungan baru di dalam masyarakat. Oke, saya ke Pak Menteri dulu. Mengingatkan pemerintah untuk tidak buru-buru menerapkan the new normal. Harus ada standar yang jelas dan jangan sampai menimbulkan kebingungan baru di masyarakat. Saya kira itu yang betul. Sekarang kalau dilihat tadi Ibu Ketua DPR menyampaikan ini kapan ini? Berapa waktu yang lalu? Sejak itu disampaikan, ya terjadi proses. 1 Juni. Ya, beberapa kali. Tapi sudah beberapa kali itu disampaikan. Ya. Kalau dilihat apa yang dilakukan oleh pemerintah, ya memperhatikan apa yang menjadi concernnya Ibu Ketua DPR tadi. Ya. Bahwa tidak boleh terburu-buru, harus berbasis data yang betul, ya, dikalkulasi dengan benar, dipersiapkan semua langkah-langkah yang tepat. Itulah yang sedang dilakukan oleh pemerintah ini. Ya. Tapi Ibu Ketua Umum tadi tidak bilang jangan buka, tapi berhati-hati dan kehati-hatian itu dilakukan dengan berbasis data empiris dari wilayah. Ya, jadi bukan ada kehati-hatian di situ. Ada. Dan jangan sampai menimbulkan kebingungan baru di tengah masyarakat. Terkait dengan kebingungan baru itu juga sudah diantisipasi dan dilakukan oleh pemerintah dengan merubah ya pola komunikasi di antaranya ya single data. Itu sudah diatur semuanya supaya data itu tunggal. Ya, mengupdate data secara periodik dengan betul. Memperbaiki seluruh sistemnya. Karena data itu kunci dari kepercayaan sebenarnya. Persis Rosi. Karena apa? Kita ini ada hal yang ideal tapi ada hal yang harus realistis dengan keadaan kita ya. Keadaan kita ya seperti ini Indonesia, kita mengambil kebijakan yang terbaik dari keadaan sebenarnya. Apa yang saya maksudkan adalah apa? Terkait dengan data misalnya. Data bisa melalui artificial intelligence, tapi kan perlu alatnya. Ya, perlu juga diupload secara periodik. Ini disiapkan, perlu koordinasi lintas lembaga dan itu dirapatkan secara terus-menerus. Dan belum tentu bisa tereksekusi dengan baik. Sampai akhirnya ya dengan menggunakan aplikasi termasuk interoperabilitasnya data melalui yang disebut dengan Bersatu Lawan Covid terintegrasi di sana. Data itu sudah dilakukan cleansing dan retafsir oleh Kominfo, dibicarakan bersama-sama dengan BSSN ya terkait dengan security datanya, re-cleansing datanya, dikirim ke dashboard Kementerian Kesehatan, diumumkan oleh juru bicara gugus tugas. Kalau mengacu kepada sentral data itu, harusnya di Indonesia ini hanya ada satu data. Yang menjadi persoalan pada saat ada time lag. Ya, pada saat juru bicara menyampaikan data, di saat yang bersamaan wartawan menanyakan di salah satu pejabat pemerintah daerah, ya, di dalam waktu yang berbeda keluar data yang tidak sama. Kalau ditanya dalam satu sumber yang sudah menjadi satu sumber data, yaitu di dashboard Kementerian Kesehatan medisnya atau di dashboardnya gugus tugas, hanya ada satu data dan itulah data yang relevan. Meskipun sebenarnya Pak Menteri keluhan dari mereka adalah karena sumber bottleneck itu adalah di Litbangkes. Karena semua hasil dari swab test atau apapun itu semuanya harus bersumber dari Litbang Kementerian Kesehatan yang mana itu menimbulkan time lag itu. Jadi setuju. Jadi begini Rosi ya, tadinya ada sekitar 50-an. Karena kan ada pemerintah daerah yang juga mengatakan kalau bisa mereka diberikan otonomi kepada kemandirian Litbangkes mereka supaya mereka juga bisa mengumpulkan. Persis Rosi. Jadi situasi kita ini tidak ideal di mana semuanya sudah secara online real time ya. Tidak begitu kenyataan di Indonesia. Tapi dari 50 lebih ya tadinya laboratorium sekarang menjadi 150-an lebih laboratorium dengan
memanfaatkan menggunakan semua tenaga medis, ya, tenaga laboratorium, bahkan para sarjana baru itu digerakkan untuk sumber daya yang cukup. Ini sehingga tes itu bisa dilakukan lebih banyak. Tadi Presiden sudah menetapkan dari 10.000 menjadi 20.000 ya untuk digunakan. Sekarang persoalannya pada saat setelah selesai tes kita kan butuh waktu ya, waktu untuk hasil tes. Ya. Setelah hasil tes perlu cara bagaimana menyampaikan, mengkomunikasikan. Nah, untuk menghindari perhatian ya yang mengakibatkan informasi yang simpang siur, harusnya satu sumber yang menjadi sumbernya ya ke gugus tugas, karena semuanya akan dari situ keluarnya. Tapi kalau kita pergi ke daerah, sudah ada hasil tesnya di laboratoriumnya, belum disampaikan ke daerah, kita pergi bertanya di daerah, dia belum ada. Oke. Hal-hal seperti begini harus diperbaiki pola komunikasinya, dan menyarankan ya termasuk kepada media, Rosi, ya menanyakan sumber informasi data ke satu tempat, ke gugus tugas. Sebenarnya kalau gugus tugas selama ini memang tiap hari kita dengar sih Pak soal pertambahan positif, sehat, yang Tidak saja itu. Itu yang sudah diumumkan dilakukan hasil akhir dari interoperabilitas data adalah tadi data terkait dengan tambahnya jumlah pasien yang terpapar ya, atau bahkan yang sembuh dan ada yang meninggal dunia. Kalau kita bicara soal new normal, misalnya New Zealand misalnya, itu kan termasuk yang dipuji lah. Ya, dia menggunakan metode lockdown. Nggak semua negara bisa sama polisinya. Dan kemudian sudah ada dilonggarkan, sudah tidak lagi lockdown, restoran sudah boleh dibuka, tapi dengan pembatasan 50%. Yang paling keren dari itu adalah Perdana Menterinya datang ke restoran, karena restorannya cuma 50%, dia ditolak aja gitu. Nggak bisa, meskipun seorang Perdana Menteri nggak boleh masuk, karena udah sesuai dengan protokol kesehatan. Pertanyaannya, kita bisa gitu nggak? Nah, indikator kita protokol. Nah, ini bagian Kalau dari ada restoran udah 50% terpenuhi, tiba-tiba Menteri Komunikasi dan Informatika mau datang, berani nggak ada yang melarang Pak Kalau Joni? itu saya jawab, ya, Menteri Komunikasi akan mengecek dulu 49% enggak untuk saya jadi 50. Dan saya tidak akan datang kalau sudah 50. Janji ya, jadi karena itu kan membutuhkan kedisiplinan. Ada di protokolnya. Jadi itu adalah ngerti, itu ada di protokol, tapi kita ini berani nggak untuk mengatakan enggak pada bahkan pejabat publik? Saya jawab ya, begini Mbak Rosi, ini penting sekali, ini yang terakhir ini sangat penting ya. Euforia tadi itu karena kekhawatiran akan ada euforia, makanya perlu asistensi di lapangan. Asistensi lapangan itulah deployment dari pejabat-pejabat daerah, kepolisian, TNI untuk membantu masyarakat jangan sampai euforia yang melanggar protokol. Karena belajar dari banyak negara ya, pada saat membuka potensi ya second wave, gelombang keduanya ada. Nah, kita setelah belajar dari banyak negara yang lain, bagaimana meminimalisir ya potensi itu. Nah, sehingga harus secara sungguh-sungguh, dan yang paling utama dan terutama adalah kedisiplinan masyarakat. Ya. Nah, ini sebenarnya introspeksi buat kita mitigasi semua sih, bahwa kunci itu sebenarnya tidak saja pada pemerintah untuk menetapkan policy yang rigid, tepat gitu, tapi juga buat masyarakat sendiri harus punya kedisiplinan, saling jaga, menjaga dirinya sendiri dan juga menjaga orang lain.